Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekarang siang ya, sekitar jam 2-an. Saya Ferry Cahyadi Putra. Saya Direktur Utama Momimart atau PT Baraya Niaga Sentosa. Nah, ini kadang-kadang beberapa agen keliru, ada Momimart, ada Momifood. Bedanya apa ya? Gitu. Nah, kalau Momifood itu adalah produk brand. Jadi dia melekat kepada produk-produk, khususnya produk-produk makanan dari Momi gitu ya. Nah, kalau Momimart itu adalah aplikasi tempat yang sedang kita kembangkan nantinya untuk menjual produk-produk Momifood di Momimart, yaitu aplikasi online untuk menjual produk-produk Momifood yang kita punya. Nah, sedang dikembangkan, insya Allah dalam waktu dekat Momimart akan launching dengan segera. Nah, tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Kita akan membahas tentang pertanyaan yang paling banyak muncul di calon-calon agennya Momimat yang udah lebih dari 500 seluruh Indonesia. Dan pertanyaan juga banyak datang dari para distributor, ya, kemudian agen yang sudah bergabung dan lain-lainnya. Pertanyaan yang paling muncul adalah bagaimana mendapatkan 5 juta pertama berjualan beras di Momimart gitu, atau berjualan produk-produk Momifood mendapatkan 5 juta pertama. Nah, nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuat video-video yang lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul. Bahkan kita akan membuatkan video-video singkat tentang bagaimana secara teknis menjual produk-produk beras Momifood di jejaring agen dan distributor yang sekarang sudah ada. Kenapa harus berbisnis beras? Nah, ini sebenarnya produk-produk Mobifood itu banyak ya, ada minyak goreng, ada gula, ada kecap, ada yang lain-lainnya ya. Namun saat ini kita berbicara tentang beras saja karena 80% penjualan dari produk Mobifood ini berasal dari beras. Karena saking besarnya penjualan ini, maka saya melihat bahwa kita ngomongin beras dulu deh gitu ya, walaupun kita menjual produk-produk lain selain beras di Mobifood. Yang pertama, kenapa kita harus berbisnis beras? Itu karena ini adalah kebutuhan primer gitu ya. Di Indonesia konsumsi utamanya adalah nasi, dan nasi itu berasal dari beras. Dan orang Indonesia kan gitu ya, kalau belum makan nasi itu belum dikatakan makan gitu ya. Jadi memang ini menjadi produk yang paling sering dikonsumsi oleh Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah pasarnya sangat besar, jadi market size-nya sangat besar. Bayangkan para momi-momi semua yang menjadi agen dan distributornya Momimart itu berdasarkan data itu konsumsi beras orang per hari itu adalah 300 gram atau sekitar 9 kilo per bulan per orang gitu ya. Jadi per kapitanya lah ya. Jadi konsumsi per kapita untuk beras itu di Indonesia 9 kilo per bulan. Cukup besar, coba bayangkan 9 kilo kali 270 juta penduduk Indonesia yang juga makan nasi gitu ya. Ingat ya, makan nasi bukan makan beras gitu ya. Dan yang ketiga adalah repeat ordernya cukup tinggi. Kenapa? Karena produk ini memang secara bisnis punya repetisi yang tinggi. Jadi barang-barang fast moving, barang-barang yang cepat dikonsumsi, cepat habis juga, sehingga para agen dan distributor memang harus melakukan stok ya ke depannya untuk bisa menjual, karena orang kalau sudah lapar tidak ada stok beras di rumahnya, dia harus segera untuk mendapatkan beras secepat-cepatnya. Oleh karena itu para agen dan distributor harus punya stok di rumahnya minimal untuk mengcover arealnya masing-masing. Nah, pertanyaan juga yang paling banyak muncul yaitu kenapa harus berbisnis beras Momifood gitu? Kenapa nggak beras-beras yang lain? Jadi beras Momifood ini secara produk kita sudah tersertifikasi halal, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sangat alami ya. Jadi tanpa pewangi, tanpa pemutih, tanpa pengawet, tanpa pelicin. Dan yang menarik lagi, biasanya orang-orang beli, para konsumen membeli produk Momifood karena ada garansinya, yaitu garansi jika ada batu dan gabah ditemukan di dalam beras, maka kita langsung ganti. Kita akan minta agen dan distributor terdekat untuk mengirim barangnya ke situ, langsung kita ganti, dan kemudian nanti klaim agen dan distributor ke kita. Kemudian dari sisi itu, dari sisi kualitas ya, kemudian dari sisi harga. Jadi harganya juga sangat kompetitif. Misalnya beras Momifood, HET pemerintah tuh 64.000, kita jual di 62.000. Jadi ibu-ibu para agen Momifood, Momimart yang paling banyak nih ibu-ibu ya.
Jadi 2000, 1000 itu penting banget gitu untuk beli kebutuhan pokok, apalagi zaman saat ini yang kita membutuhkan efisiensi di dalam mengatur alokasi biaya di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah mudah menjualnya. Jadi selain produknya berkualitas, halal, harganya kompetitif dan mudah menjualnya. Menjual beras itu sangat mudah gitu. Kenapa? Karena itu dikonsumsi tiap hari oleh orang Indonesia. Tinggal bagaimana para agen dan distributor menjelaskan kepada calon pelanggannya tentang kelebihan dari produk Momifood dibandingkan produk-produk beras yang lain. Ya, jadi bisa menjelaskan bahwa ini produknya halal, dijamin halal, sudah tersertifikasi halal, kemudian alami gitu, terus ada garansi dan harga berkualitas, itu mudah menjual. Nah, para agen dan distributor ini ada tambahan selain yang tadi produknya udah bagus, halal, harga murah, yaitu disediakan tools marketing. Tim Momimart ini ada yang siap untuk mensupport tools marketing baik yang sifatnya online maupun offline. Salah satunya adalah kita secara reguler mengirimkan flyer-flyer untuk para agen dan distributor menjual produk-produknya di jejaring mereka. Sekali lagi, karena produk Momimart atau Momifood ini, brand produk Momifood ini berbasis komunitas, jadi kami tidak menjualnya di retail, toko-toko dan lain-lain. Kami ingin bagaimana secepatnya produk ini bisa dirasakan dan dievaluasi oleh para agen distributor dan end customer secara cepat. Maka kami berbasis komunitas. Agen-agen kami lebih dari 500 itu mereka adalah para penggerak komunitas, yaitu penggerak di Majelis Taklim, penggerak ibu PKK, penggerak arisan. Jadi sebagian besar memang ibu-ibu. Ada sih bapak-bapak tapi nggak banyak. Karena memang ini karena produknya sembako gitu ya, jadi bersentuhan sekali dengan ibu-ibu. Jadi tim Momimart siap untuk membantu tools marketing, misalnya membuat flyer, kemudian juga mengajarkan tentang bagaimana menggunakan WA bisnis, bagaimana mengoptimalkan account di marketplace dan lain-lain. Itu semua akan diajarkan dan ini menjadi video pertama dan selanjutnya kita akan membuat video-video yang lebih menarik dan benar-benar dibutuhkan oleh agen dan distributor. Dan yang terakhir, para agen dan distributor ini mendapatkan reward. Nah, kalau mencapai target, kita akan berikan reward yang menarik untuk para agen dan distributor tentunya dengan berbagai jenjangnya ya. Kalau agen targetnya berapa, maka dapat reward apa. Distributor juga demikian. Makanya kami sedang merancang untuk bagaimana terus melakukan inovasi-inovasi dari sisi produk, inovasi dari tools marketing maupun inovasi dari promosi reward untuk para agen dan distributor ke depan. Nah, kalau ada masukan-masukan boleh nanti dijapri melalui sosial medianya Momimart. Nah, lanjut ke tema utama kita hari ini, kan kita mau bicara tentang ini kan, bagaimana mendapatkan 5 juta pertama dari jualan beras Momimart. Nah, yuk kita ingat-ingat 2041. Apa itu 2041? 20 itu adalah jumlah keluarga yang kita butuhkan untuk mendapatkan 5 juta pertama. Nah, 20 keluarga itu adalah ya tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang, tetangga samping, gitu ya. Minimal itu dulu. Kalau 20 keluarga, saya rasa tidak sampai satu RT nih, di RT saya aja di Bekasi kurang lebih sekitar 70 keluarga gitu. Jadi kalau 20 itu cuma berapa persennya ya? Cuma 30%-nya. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan 20 keluarga saja dan para agen dan distributor, terutama para agen ya, mendapatkan 20 keluarga saya rasa sangat mudah. Dan dari 20 keluarga itu rata-rata konsumsinya adalah 4 pack, masing-masing pack itu ada 5 kilo, berarti 20 kilo. Jadi 4 itu adalah ada ayah, ibu, dan 2 anak. Nah ini paling minimnya nih gitu ya, 20 keluarga, 4 pack atau 20 kilo kali 1 bulan. Nah, kalau para agen bisa menjual produk ini ke 20 keluarga dengan 4 pack selama 1 bulan itu sudah cukup untuk mendapatkan 5 juta pertama mendapatkan omset. Bayangkan ibu-ibu sekalian, kita sangat mudah untuk menjual karena hanya dengan 20 keluarga saja. Ya 20 keluarga depan, belakang, kanan, kiri gitu ya. Yang satu RT saja dulu gitu ya. Nah, bayangkan kalau seluruh RT yang ada dalam RW-nya ibu-ibu semua atau dalam majelis taklimnya semua bisa 100, berarti 5 kali lipat, 5 kali 5 25 juta. Bayangkan untuk menggarap ya misalnya satu RT atau 2 RT saja ini sudah mendapatkan 25 juta. Nah, oleh karena itu saya berharap para agen untuk bisa melakukan rekrutmen atau bahasa sederhananya adalah akuisisi ya kepada tetangga-tetangga terdekat dulu dan menyatakan diri bahwa teman-teman adalah
agennya kami sehingga bisa menjual produk-produknya ke tetangga-tetangga sebelah. Nah, ingat ya ibu-ibu tadi 20 keluarga 4 pack dalam 1 bulan dikalikan 1 bulan, gitu ya. Nah, terus kalau kita bicara agak detail nih, bagaimana ya caranya detailnya mendapatkan 20 keluarga yang akan membeli 4 pack produk beras kita. Nah, itu biasanya tahapannya dibagi 3 para agen sekalian, para momi-momi sekalian. Yang pertama adalah persiapan, ya. Ya biasa kalau kita mau jualan produk, jangan langsung jualan, persiapkan dulu dengan baik. Yang pertama adalah list dulu. Kan biasanya dalam satu RT ada yang biasanya kita dekat, kita merasa dekat sekali dengan ibu ini gitu ya. Ada juga yang merasa biasa-biasa saja, ada yang merasa kok nggak pernah ketemu dalam satu RT misalnya. Nah, itu bisa mulai dengan yang dekat dulu gitu. Yang ibu-ibu merasa dekat dengan mereka gitu ya. Itu di list dulu, misalnya udah dapat 20, nah udah dapat 20, di list, oke ini 20 yang akan saya prospek. Kemudian yang kedua, mempersiapkan WA bisnis ya. Nah, ini detail membuat WA bisnis, kemudian cara mengoptimalkannya bagaimana, fitur-fitur apa, itu nanti akan dijelaskan setelah presentasi ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan flyer-flyer atau tools marketing yang sudah disiapkan oleh tim Momimat. Jadi Momimat secara reguler akan mempersiapkan, contoh misalnya beras Momifood, apa sih kelebihan-kelebihannya kalau misalnya mau para agen menjelaskan kepada calon customernya, kemudian harganya berapa, kalau butuh nanti bisa hubungi ibu gitu ya. Nah ini semua flyernya sudah disiapkan oleh kita. Nah kemudian yang keempat, nah ini nih, selain kita menjual komunitas, kita juga bisa jual via marketplace, Tokopedia, ke Shopee, ya, kemudian ke e-commerce yang lain melalui akun marketplace. Nah cara detail untuk meregister akun marketplace, mengoptimalkan marketplace itu nanti akan dilakukan setelah presentasi hari ini, gitu ya. Nah setelah mempersiapkan maka langsung masuk ke akuisisi. Yuk kita customernya ini gimana cara mendapatkan customernya? Kita udah siap nih, listnya udah siap, WA-nya udah siap, gitu, flyer-flyer udah siap. Mulailah memperkenalkan, melakukan japri dulu ya. Gak usah, bisa juga di grup sih ibu-ibu sekalian, bisa di grup tapi lihat dulu aturan-aturan di dalam grup yang ada, kita bergabung di situ. Jangan sampai nanti kita promosi padahal itu grupnya nggak boleh jualan misalnya ya. Tapi kalau grupnya boleh jualan, boleh juga di grup sih, gitu ya, boleh juga di grup atau boleh juga di japri. Nah, kemudian menjelaskan tuh keunggulan produknya melalui flyer-flyer yang udah modifikasi. Dan yang ketiga, kalau tadi terkait dengan berbasis komunitas WA, nah kita bisa juga optimalisasi melalui akun marketplace. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya? Insya Allah setelah presentasi. Nah, setelah udah persiapan, kemudian ibu udah melakukan akuisisi, udah mulai jual customer, jangan lupa ini yang sering lupa, retensi. Jadi bagaimana orang yang sudah beli itu bisa tetap loyal, bisa beli lebih banyak, bisa beli lebih sering, gitu ya. Nah, caranya gimana? Buat grup. Nah, setelah dia beli yang pertama, masukkan dia ke dalam grup, misalnya agen Ibu Nur Hayati. Nah, bikin grup namanya agen Momifood Ibu Nur Hayati, gitu ya. Nah, nanti dari situ masukkan pelanggan-pelanggan reguler ke dalam grup dan diupdate mengenai program-program promosi atau program-program edukasi, motivasi yang ada dibuat oleh tim Momifood Momimat gitu ya. Nah, itulah tempat sharing. Nah, kemudian di situ juga ibu bisa minta testimoni-testimoni ya. Nanti itu testimoni itu bisa digunakan untuk mendapatkan customer-customer ibu yang baru gitu, melakukan akuisisi gitu ya. Dan nanti kalau udah dapet terus masukkan lagi ke dalam grup ibu-ibu yang sudah reguler membeli produknya dari agen dan distributor. Gitu. Terus sirkulasinya seperti itu. Sudah dapat diakuisisi, masukkan ke dalam grup, kemudian mencari testimoni-testimoni, minta testimoni itu digunakan untuk melakukan akuisisi customer. Kira-kira begitu. Nah, saya rasa cukup sebagai pengenalan. Sekali lagi saya Ferry Cahyadi Putra, biasanya saya dipanggil Bang Ferry. Saya tinggal di Kota Bekasi, tepatnya di Bekasi Utara, dan saya adalah CEO-nya Momifood sekaligus pendiri Momifood bersama teman-teman. Insya Allah Momifood ini akan terus berkembang dengan produk-produk baru yang makin lama makin inovatif, dan kami juga akan meluncing dengan segera Momimart, aplikasi untuk mengkoneksikan agen, reseller, kemudian distributor,
sehingga semua bisa online dan para agen juga bisa melakukan transaksi atau pembelian di sana, dan customer juga bisa melakukan pembelian di sana. Nanti akan diarahkan ke agen atau distributor dekat tergantung dari quantity ordernya. Oke, itu saja para agen dan distributor semuanya tetap bersemangat. Insya Allah kalau kita berusaha, kalau kita serius menjalankan usaha kita, kita bermitra bersama-sama. Kalau ada saran dan kritik untuk Momifud dan Momimat, saya sangat terbuka. Ayo tumbuh bersama, berkembang bersama, menjadikan keluarga kita memiliki kekuatan ketahanan keluarga secara ekonomi. Karena seorang ibu ya yang paling banyak nih agen di Momimat nih ibu adalah penopang keluarga untuk membantu keluarga menjadi bertahan keluarga, terutama pada saat situasi-situasi di mana keluarga membutuhkan bantuan. Jadi oleh karena itu saya berharap, ayo jadikan ini produk sampingan aja dulu, tapi produk sampingan yang menjanjikan ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.